Kristus, Yesus Tuhan kita. Baik, hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, saya akan berikan judul firman Tuhan pagi hari ini bahwa perpisahan yang membawa sukacita. Nah, Bapak Ibu, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, lalu selama 40 hari Yesus mengunjungi murid-murid yang pada saat itu dia mengunjungi berulang-ulang kali, dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga. Kenapa? Yesus harus berulang-ulang kali mengunjungi murid-muridnya. Karena murid-muridnya tidak percaya akan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Oleh karena itu Yesus mengunjungi mereka, meyakinkan mereka, meneguhkan iman percaya mereka bahwa aku ini Tuhan, aku ini bangkit, aku ini hidup. Jadi dia terus berulang-ulang kali sampai selama 40 hari itu murid-murid dapat memahami dan mengerti dan percaya bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Nah, ketika Yesus mengunjungi murid-muridnya itu lebih daripada 500 murid yang dia kunjungi. Nah, setelah dia selesai 40 hari dia mengunjungi satu persatu murid-muridnya, lalu dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ke-9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Nah, kalau dalam bahasa aslinya itu pelan tapi pasti Yesus terangkat ke surga. Bukan seperti film Marvel, shoot gitu kan, bukan. Saudaraku, dia naiknya pelan tapi pasti, terangkat, disaksikan oleh lebih daripada 500 murid-murid pada saat itu. Nah, ketika Yesus terangkat ke surga, bagaimana reaksi murid-murid pada saat itu? Nah, ternyata reaksi murid-murid, nah ini Lukas yang menuliskan ya. Jadi Lukas bilang begini di dalam Lukas pasal ke-24 ayat yang ke-51 dan 52 dikatakan, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Jadi ini reaksi daripada murid-murid, mereka bersukacita ketika Yesus terangkat naik ke surga. Dan ini sesuai dengan apa yang sudah Yesus perkatakan, Yesus firmankan di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-20 dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Jadi inilah yang saya akan beri judul firman Tuhan pagi hari ini, bahwa perpisahan yang membawa sukacita dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Karena Yesus sudah berfirman bahwa duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Dan reaksi murid-murid pun bersukacita. Reaksi murid-murid pun tidak ada rasa istilahnya kehilangan dan lain sebagainya, tapi bersukacita. Nah, namun Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang perpisahan, selalu berkonotasi atau identik dengan kesedihan dan duka cita. Betul nggak? Namanya perpisahan itu selalu identik dan berkonotasi kesedihan dan duka cita. Nah, perpisahan karena apa? Karena kematian. Itu manusiawi, kita mengalami kesedihan, kita mengalami duka cita karena kita berpisah dengan orang yang kita kasihi untuk selama-lamanya. Lalu perpisahan apa lagi Bapak Ibu? Perpisahan karena perceraian Bapak Ibu. Itu akan selalu membuat kesedihan dan duka cita, terutama anak-anaknya yang mengalami kesedihan tersebut. Lalu ada juga perpisahan karena mutasi, perpindahan tempat. Mungkin karena dinas pekerjaan, misalnya ada seseorang ditugaskan di Lembang, sudah bertahun-tahun, sudah bersosialisasi, sudah istilahnya sudah akrab seperti keluarga dengan orang-orang atau masyarakat yang ada di Lembang ini. Karena tugas pekerjaan, dia harus dimutasi, dipindahkan misalnya ke Palembang begitu Bapak Ibu. Nah, ketika untuk meninggalkan istilahnya komunitas yang ada di Lembang ini, tentunya akan mengalami kesedihan dan duka cita. Tapi berbeda dengan perpisahan Yesus dengan murid-murid. Ini perpisahan yang mendatangkan sukacita dan pengharapan yang luar biasa. Jadi kita
istilahnya dapat memahami bagaimana hasil dari 40 hari Yesus yang mengunjungi satu persatu ya murid-muridnya untuk meyakinkan, ya mendeklarasikan bahwa aku ini Tuhan, aku ini hidup, aku ini bangkit dari antara orang mati. Dan tentunya ketika mengalami satu perpisahan, mereka tidak mengalami kesedihan lagi, gak ngalamin duka cita lagi, tapi mereka bersuka cita. Kenapa Bapak Ibu? Nah ternyata dengan perpisahan Yesus terangkat ke surga, Yesus pergi ke surga, itu memang Yesus sudah menyampaikan firman-Nya, sudah istilahnya berjanji kepada murid-murid ya. Jadi mengapa Yesus ketika berpisah dengan murid-muridnya mendatangkan sukacita dan pengharapan? Karena jelas bahwa di mana Yesus sudah menyediakan tempat bagi kita semua. Ya, jadi ketika Yesus pergi ke surga, karena dia punya tujuan untuk menggenapi firman-Nya, yaitu menyediakan tempat bagi kita semua. Ayatnya di mana Bapak Ibu? Ini pasti tentu sudah hafal ya. Dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang pertama sampai ketiga. Di ayat yang pertama dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini pernyataan Yesus sebelum mati di atas kayu salib. Ya, jadi ini pernyataan Yesus masih ada di dalam dunia. Nah, di sini dikatakan di ayat yang pertama, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Nah, ternyata di dalam bahasa Yunaninya, gelisahnya itu terasesto, yang artinya digelisahkan. Jadi ada faktor lain yang membuat orang-orang ini gelisah hatinya, takut, resah, galau dan lain sebagainya. Ada unsur lain yang mempengaruhi sehingga yang tadinya adem ayem jadi merasa gelisah gitu, digelisahkan gitu saudaraku. Nah, pertanyaannya digelisahkan oleh apa Bapak Ibu? Nah memang sebelum Yesus mati di atas kayu salib, manusia itu takut dengan yang namanya kematian. Makanya dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23a dikatakan sebab upah dosa ialah maut. Nah di sini maut bukan maut biasa, bukan kematian yang biasa. Tapi maut di sini berbicara tentang kematian yang kekal di dalam neraka. Jadi pada saat itu orang-orang takut dengan yang namanya kematian. Ya, karena tidak tahu setelah kematian itu mau kemana. Setelah kematian itu kita istilahnya mengalami kehidupan apalagi gitu saudaraku. Jadi mereka bertanya-tanya. Ya, jadi mereka takut dengan yang namanya kematian. Nah, kalau kita bicara tentang sebab upah dosa ialah maut. Siapa sih manusia di dunia ini yang tidak pernah berbuat dosa? Jangankan pernah, sampai hari ini pun kita masih berbuat dosa. Betul enggak? Karena Roma 3 ayat yang ke-23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu diakibatkan dari siapa? Dari Adam, manusia yang pertama di Taman Firdaus. Dan dosa itu diwariskan sampai hari ini Bapak Ibu. Ya, jadi siapa sih manusia di dunia ini yang gak pernah berbuat dosa? Semuanya pasti. Dan mungkin hari ini juga kita masih berbuat dosa. Dan ingat dalam Ibrani pasal ke-9 ayat ke-27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Jadi di dalam Ibrani pasal ke-9 ayat ke-27, kita ini ditetapkan mati hanya untuk satu kali. Jangan mengalami kematian dua kali Bapak Ibu ya. Mati sekali itu mati jasmani kita, mati yang kedua adalah kematian yang kekal di dalam neraka. Jadi bolehlah jasmani kita mati, tapi setelah itu kita beroleh hidup yang kekal bersama dengan Yesus di surga untuk selama-lamanya. Jadi ini yang patut kita waspadai dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita mengalami kematian dua kali. Cukup sekali karena Ibrani bilang kita hanya satu kali. Karena setelah itu kita akan hidup kekal bersama dengan Yesus di surga untuk selama-lamanya. Nah oleh karena itu di dalam Yohanes pasal ke-14 tadi ayat yang kedua dikatakan bahwa Yesus bilang nih jangan gelisah, jangan takut, percayalah kepada Allah, percayalah kepada aku. Kenapa? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal.
Jika demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah di sini dikatakan aku pergi ke situ tuh kemana? Ke surga ya. Jadi Yesus harus pergi dulu dong ke surga ya. Untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi siapa? Bagi saudara dan saya. Jadi kan harus pergi dulu dong ke surga. Untuk menyediakan rumah Bapa. Buat siapa? Buat kita semua. Jadi Yesus bilang jangan gelisah, jangan takut, jangan khawatir. Nanti aku akan pergi ke surga. Aku akan sediakan rumah Bapa. Buat siapa? Buat saudara dan saya. Nah Bapak Ibu, rumah Bapa ini real ya. Rumah Bapa ini nyata. Rumah Bapa ini bukan cerita dongeng isapan jempol Bapak Ibu. Tapi ini sesuatu yang nyata, yang real dalam kehidupan kita. Nah berapa tahun yang lalu saya ditelepon oleh guru sekolah minggu saya. Dia bilang bahwa guru sekolah yang senior ya suaminya meninggal di usia 92 tahun. Jadi waktu itu pagi hari saya ditelepon dan diminta untuk datang ke Nana Rohana ya ke rumah duka. Jadi saat itu saya datang, saya reunian sebentar dengan guru-guru sekolah minggu saya. Ya setelah selesai reunian, lalu si tante ya jadi istri yang meninggal, ya si om usia 92 tahun memanggil saya. Lalu kami ngobrol berdua. Nah si tante cerita begini, 1 tahun yang lalu ya om dan tante ini pergi keluar ya gak tahu kemana lah urusan apa, lalu pulang ke rumah jam 7 malam. Ya jadi setelah ke rumah si om duduk di ruang tamu, lalu si om bilang begini kepada istrinya, "Mah, papa mau pulang." Lalu kaget si tante, "Pak, bukankah kita sudah di rumah?" Cuma si tante langsung keep ya diem. Ya, udah Pak, mandi dulu, ganti pakaian rumah dulu, ya santai dulu baru kita ngobrol lagi. Jadi si om ini mandi, ganti pakaian rumah, lalu duduk di ruang keluarga ya. Setelah santai sudah rileks, baru si tante melanjutkan ya, mempertanyakan tadi ucapan si om ini. "Pak, tadi papa tuh bilang pulang kemana Pak?" Lalu si om bilang begini, "Ketika papa duduk di ruang tamu, papa lihat rumah papa di surga." Lalu si tante tuh iseng nanya lagi, "Pak, rumah papa di surga dengan rumah yang kita miliki bagus mana?" Memang si om tante ini orang yang diberkati Tuhan, dia tinggal di satu rumah yang cukup lumayan bagus lah ya. Jadi dia tanya gitu kan ke suaminya. Lalu si om bilang begini, "Rumah papa di surga lebih bagus daripada rumah yang kita miliki saat ini." Itu 1 tahun yang lalu. Jadi saya ngobrol begini, mungkin tante 1 tahun yang lalu kan kalau kita buat rumah itu ada finishingnya. Mungkin si om ini 0,01% lagi lah selesai rumahnya ya. Jadi saat inilah tiba saatnya rumahnya selesai dan si om menempati rumah tersebut. Nah ketika saya renungkan kembali, kenapa si tante cerita begini? Nah ternyata ada maksud dan tujuan yang baik ya. Jadi setiap saya khotbah di pelayanan kedukaan, saya selalu saksikan ya. Karena ini real, ini nyata. Kesaksian si melihat ya. Karena memang keluarga ini, si tante ini, walaupun si ini dulunya perwira tentara, tapi dia rajin ya, dia melayani di gereja menjadi diaken, lalu istrinya menjadi guru sekolah minggu. Itu dia lakukan puluhan tahun ya. Dan tentu yakin bahwa kerohanian si tante ini saya katakan acungin jempol lah, bukan istilahnya ecek-ecek lah kerohaniannya. Ya udah puluhan tahun pengalaman, jadi nggak mungkin ngomong sembarangan begitu Bapak Ibu. Jadi dia bilang, "Wah, aku lihat rumahku di dalam rumah Bapa di surga." Jadi dengan kesaksian ini meyakinkan kita semua, rumah Bapa itu real. Rumah Bapa itu nyata ya. Rumah Bapa itu bukan cerita omong kosong, tapi nyata Tuhan sediakan buat kita semua. Dan yang luar biasanya apa ayat ketiga? "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu yaitu rumah Bapa, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Jadi ketika saya renungkan ayat ini, Yesus bilang begini, "Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Jadi Yesus secara pribadi yang akan menjemput kita ke rumah Bapa.
Makanya Bapak Ibu perhatikan pada detik-detik terakhir setiap orang yang mau meninggal. Tapi ini orang yang sudah di dalam Tuhan. Dia selalu bilang ada terang. Kalau enggak ada bilang ada sosok warna putih ya, memang wajahnya nggak kelihatan tapi jubah putih tapi bersinar gitu saudaraku. Itu Tuhan Yesus yang datang dan menjemput. Makanya ketika orang tersebut meninggal wajahnya beda Bapak Ibu ya. Karena dia melihat bahwa yang menjemput Tuhan Yesus tentunya senyum dong ya. Mukanya berseri-seri sampai lupa ketika rohnya dibawa oleh Tuhan Yesus. Mukanya masih tetap berseri-seri. Makanya di dalam peti seperti orang tidur yang nyenyak seperti tersenyum Bapak Ibu. Karena yang menjemput adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar nanti kelak kalau mati ada malaikat mau menjadi, itu bohong Bapak Ibu. Karena saya baca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Penghuni surga itu nggak ada yang namanya malaikat maut ya. Nggak ada Bapak Ibu ya. Kecuali di dalam neraka ada malaikat maut. Tapi di surga itu nggak ada. Karena Yesus bilang aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada kamu pun berada. Artinya Yesus secara pribadi yang datang menjemput kita semua. Amin. Nah, ini hari Kamis 10 hari yang lalu lah, hari Rabu yang lalu. Pagi-pagi saya ditelepon, ada seorang ibu koma ya di rumah sakit Boromius, minta didoakan. Ya udah, karena namanya di ICU nggak bisa ditunda-tunda. Sekarang saya berangkat, saya bilang. Waktu itu saya masih istilahnya belum mandi belum apa ya, jadi saya bergegas mandi, langsung pergi ke Boromius. Setelah sampai di Boromius, ketemu dengan suaminya, ketemu dengan saudaranya, ya si Inci yang nelpon saya, dan saya sudah datang sekitar 8:30 ya. Kita nggak boleh masuk, ya jam 9, 8:30 lah, jam 9 nggak boleh masuk. Kenapa? Karena lagi diberes-beresin. Tunggu jam 9, ya udah kita setengah jam ngobrol ya. Lalu jam 9 ditanya lagi, tunggu lagi 5 menit lagi ya. Ya kita tunggu 5 menit, ya udah. Ya kita ngobrol dengan suaminya bilang begini. Dia udah merelakan kalau misalnya istri saya harus pulang ke rumah Bapak, saya relakan. Tapi kalau misalnya kalau ini kehendak ya, tapi ini terserah kehendak Tuhan. Kalau memang mau disembuhkan, sembuhkan total. Ya karena si yang sakit ini ternyata di saluran livernya itu ada tumbuh tumor. Jadi tumor ini merambat ke hatinya, ke livernya sehingga livernya menjadi bengkak ya. Dan itu sudah berobat dari tahun 2001 sampai kemarin ya. Jadi saya datang, saya doain sesuai dengan permintaan suaminya. Saya bilang Ci, kalau memang Ci mau pulang ke rumah Bapak, suami keluarga udah rela, dan Ci minta Tuhan Yesus sendiri yang menjemput aku ya. Itu saya bilang, saya sambil doa kepada Tuhan, Tuhan kalau memang Tuhan mau sembuhkan, ya sembuhkanlah secara maksimal, totalitas lah. Ganti organ-organ tubuhnya dengan organ-organ tubuh yang baru. Selesai saya doa, saya pulang. Hari Kamis Bapak Ibu ya. Dan yang luar biasanya yang tadinya koma, dia merespon Bapak Ibu. Tangannya bisa bergerak, matanya bisa melek. Lalu semua alat-alat dilepas masuk ke ruangan rawat inap biasa, bukan di ICU lagi. Ya, dan itu mereka kabarin saya waktu hari Jumatnya, doakan nanti malam mau dicuci darah ya. Selesai itu ya saya bersyukur ya, puji Tuhan lah kalau Tuhan lakukan mujizat kesembuhan. Kemarin Bapak Ibu ya, hari Selasa ditelepon lagi, koma lagi, drop ya, sampai jantungnya itu sudah di bawah 60. Kemarin 95 masih bagus, sekarang di bawah 60. Bisa nggak didoakan? Oke, sekarang saya berangkat saudaraku. Sesuai dengan apa yang di firman Tuhan katakan. Kalau memang Tuhan mau bawa pulang si Inci ini, ya Tuhan Yesus sendiri yang menjemput. Selesai saya doa, amin. Saya pulang, betul saudaraku, dijemput oleh Tuhan Yesus. Dan saya lihat mukanya pun berbeda. Ya karena yang menjemput adalah Tuhan Yesus. Yang mukanya seperti orang tertidur, enak ya. Berseri-seri, nggak kusem, nggak merut gitu kayak gitu saudaraku ya. Jadi beda, yang menjemputnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi inilah ketika Yesus harus berangkat ke surga. Karena dia menggenapi janji ini. Dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ telah menyediakan tempat bagimu. Ya, memang Yesus harus pergi ke surga untuk menyediakan rumah Bapa buat kita semua. Jadi kita nggak usah takut dan khawatir lagi dengan mengenai kematian atau maut ya. Karena kita punya jaminan kepastian, yaitu
di dalam rumah Bapa di surga. Nah, yang kedua Bapak Ibu ya. Nah, ternyata dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 sampai ke-18a-nya dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu." Nah, ternyata Bapak Ibu, dengan kepergian Yesus ke surga, nah ternyata Yesus sudah menyediakan seorang penolong. Jadi kita nggak ditinggalkan sendirian Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak dibiarkan menjadi yatim piatu, tadi dia bilang ya. Kita tetap disediakan penolong, yaitu Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, kita akan bahas ya, penolong itu dalam bahasa Yunani adalah parakletos ya. Artinya seorang yang dipanggil untuk mendampingi dan untuk menolong. Ya. Lalu dengan kata lain seorang penasehat, dia seorang penguat, seorang penghibur dan lain sebagainya. Itu dalam bahasa Yunaninya. Nah, dalam bahasa Inggris New International Version dikatakan penolong itu advokat. Ya, advokat kan tahu sendiri ya. Yaitu membela dan menuntun, dia teman dalam pengadilan yang memahami masalah hukum. Lawyer ya, pengacara lah, advokat ya. Jadi dengan kedua pengertian ini, saya yakin dan percaya Bapak Ibu akan semakin bisa memahami siapa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, ternyata ketika kenaikan Yesus ke surga itu masa transisi Bapak Ibu ya, di mana memasuki satu era yang baru. Kalau kita perhatikan di dalam perjanjian lama, Roh Tuhan atau Roh Kudus tinggal hanya kepada orang-orang yang dikhususkan, ya, orang-orang tertentu lah yang dipilih Tuhan sebagai nabi ya, kalau zaman itu kan nabi ya, atau mungkin juga sebagai raja ya. Roh Tuhan itu hinggap, tinggal, tapi ada batasnya, ya, nggak selamanya, temporer, ya. Nah, tapi ketika Yesus naik ke surga, ini satu era yang baru. Roh Tuhan atau Roh Kudus akan tinggal diam di setiap orang yang percaya dan menyertai selama-lamanya. Ini dengan jelas dikatakan bahwa Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Roh Tuhan, Roh Kudus tinggal diam di dalam kehidupan kita. Jadi dengan kata lain begini Bapak Ibu, Roh Tuhan, Roh Kudus dengan roh kita akan menyatu menjadi manunggal, ya. Roh Kudus dan roh kita itu bersatu ya, dan tinggal diam dan menyertai selama-lamanya. Enggak ada batasannya lagi, no limit ya, tanpa batas sampai selama kita mengakhiri kehidupan kita di muka bumi ini. Tapi Roh Kudus tetap menyertai kita, manunggal dengan kita. Kenapa? Harus manunggal, harus menyatu dengan roh kita dan harus tinggal dalam kehidupan kita. Nah, ternyata Bapak Ibu, Roh Kudus ini membantu apa? Untuk menjalani kehidupan yang berkenan kepada Allah. Jadi Roh Kudus itu membantu kita untuk menjalani kehidupan yang berkenan kepada Allah. Karena pada dalam Roma pasal ke-8 ke-13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi ketika Roh Kudus manunggal dengan roh kita, ya, lalu kita hidup di dalam roh, maka kita bisa mematikan perbuatan-perbuatan tubuh atau perbuatan daging. Ya, jadi kita akan Roh Kudus dengan roh kita akan mendominasi yang namanya perbuatan-perbuatan daging. Ya, kalau kita hidup menurut daging, ya kita pasti mati. Karena kita hidup akan dikuasai, didominasi oleh daging kita, sehingga kita tidak akan lepas dan tidak luput dari yang namanya dosa. Kita akan tercengkeram, terpenjara dengan dosa di dalam perbuatan daging kita.
Nah, oleh karena itu Roh Kudus harus manunggal dengan roh kita untuk mengalahkan, menekan, ya, mematikan perbuatan-perbuatan daging di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu boleh praktek, ya, boleh istilahnya lakukan dalam kehidupan kita. Hidup dalam roh Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengatasi kelemahan kita, kekurangan kita, khususnya dalam perbuatan daging, ya. Itu bisa dimatikan, ya, karena ada roh penolong itu, saudaraku. Kan tadi dia bilang kan, roh itu akan mendampingi kita, menguatkan, ya. Roh itu akan istilahnya menyertai kita, ya, pokoknya mendampingi kita. Roh itu akan istilahnya memberikan pengharapan, roh itu akan istilahnya memberikan penghiburan, ya. Karena Roh Kudus ini yang akan menekan, mematikan yang namanya keinginan-keinginan daging dalam kehidupan kita. Jadi sebenarnya di dalam Tuhan itu nggak ada istilah bahwa kita ini punya kelemahan dan kita nggak bisa mengatasinya, nggak bisa, saudaraku. Semuanya pasti bisa karena ada Roh Kudus, Roh penolong itu dalam kehidupan kita. Jadi dengan jelas bahwa kita diberi kemampuan oleh Tuhan untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Nggak kompromi lagi dengan dosa, ya, nggak main-main lagi dengan dosa, tapi hidup kita berkenan kepada Tuhan. Lalu selanjutnya apa Bapak Ibu? Nah, Roh Kudus itu membantu kita memiliki pengharapan yang berlimpah-limpah, ya. Di Roma pasal ke-15 ke-13 dikatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan segala damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan rohmu kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ya, jadi di dalam kehidupan kita ini kadang kita selalu menemukan titik yang namanya nggak tahu harus ngapain, ngeblank, ya. Nggak tahu nih harus lakukan apa. Ada rasa nggak percaya diri, ya, ada rasa yang mengalami keputusasaan, putus pengharapan gitu, saudaraku. Nah, justru di sini Roh Kudus yang akan memberikan pengharapan yang berlimpah-limpah, ya. Misalnya ini dagang, aduh sepi ya, mungkin udah seminggu ini atau 2 minggu ini nggak ada, ya, omsetnya kecil, ya. Tapi kan itu kalau kita punya Roh Kudus, kita akan diberikan kelimpahan pengharapan. Saya percaya nanti minggu ketiga orderan akan meningkat. Pokoknya akan menutup sebulanan, saudaraku, ya, orderannya akan terus lebih dari sebulan yang lalu. Kan itu ada pengharapan, itu karena pekerjaan Roh Kudus Bapak Ibu ternyata, ya. Karena dia sering memberikan pengharapan. Kalau pikiran kita, aduh sepinya, lalu ngobrol lagi sama teman yang punya toko, iya saya juga sepi. Aduh susah ya cari uang hari, wah pokoknya bla bla, tambah takut Bapak Ibu, ya, tambah gelisah, tambah nggak percaya deh. Tuhan akan berkati hidup kita. Tapi inilah Roh Kudus akan membantu kita, memberikan pengharapan yang berlimpah-limpah. Kita yakin percaya bulan ini aku akan diberkati lebih dari bulan yang lalu. Betul nggak ya? Lalu nanti masuki bulan yang baru lagi, aku akan diberkati lebih lagi dari bulan yang lalu. Terus berpengharapan. Hidupku akan lebih baik lagi, hidupku akan lebih dahsyat lagi. Mengalami mujizat dan luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Lalu Roh Kudus juga Bapak Ibu membantu kita apa? Saat kita berdoa dengan keluh kesah yang dalam di hadapan Tuhan. Kan kadang kita juga kalau sedang berdoa, aduh mau ngomong apa ya? Saking banyaknya masalah persoalan menekan hidup kita. Saking pusingnya, saking ruwetnya gitu dengan masalah hidup. Nah, di sini dikatakan Roma pasal ke-8 ke-26, demikianlah juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Masih banyak Bapak Ibu, ya, peranan Roh Kudus, berkat Roh Kudus, dampak Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai penolong. Tapi saya hanya menyampaikan 3 hal saja. Kenapa? Ini yang krusial dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus mematikan perbuatan daging kita. Yang kedua, kita perlu pengharapan dalam kehidupan kita agar hidup kita bersemangat, bergairah. Dan yang ketiga, biar Roh Kudus yang membantu menyampaikan keluh kesah kita yang mungkin gak bisa disampaikan, ya, kepada manusia, ya, kepada orang. Nanti Roh Kudus bantu kepada Bapa di surga sehingga kita bisa merasakan bahwa jawaban-jawaban doa kita, ya, Tuhan realisasikan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, Yesus terangkat ke surga, ya, dan itu membawa dampak yang luar biasa, membawa sukacita dan pengharapan. Di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-21 sampai 24 dikatakan, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem.
Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dengan terangkatnya Yesus ke surga, maka kita akan mengalami, kita merasakan ibadah yang tanpa batas. Ibadah yang gak dibatasi ruang dan waktu. Kita punya kebebasan untuk beribadah kepada Tuhan. Karena Yesus bilang bahwa Tuhan sedang mencari penyembah-penyembah benar. Yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Ya, barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi roh dan kebenaran itu harus seimbang Bapak Ibu. Ya, jadi kita menyembah dalam roh, tapi jangan lupa ada kebenaran firman Tuhan. Sebagai tuntunan atau mungkin sebagai koridor ya. Kalau kereta api itu butuh relnya. Banyak orang menyembah Tuhan hanya dalam roh. Makanya kalau diajak ngobrol nggak nyambung Bapak Ibu ya. Ya pokoknya ngawang-ngawang terus gitu. Lihat inilah itu. Tapi harus disertai, diimbangi dengan yang namanya kebenaran di dalam firman Tuhan. Jadi ada keseimbangan. Mungkin ketika kita sedang menyembah Tuhan, mendapat penglihatan, mendapatkan nubuatan. Ada nggak di dalam Alkitabnya? Di dalam kebenaran firman Tuhan, sinkron nggak? Cocok nggak? Ya, kalau oke itu dari Tuhan. Kalau nggak hati-hati, diuji lagi. Makanya kan firman Tuhan bilang, kalau dapat penglihatan harus diuji. Kalau dapat nubuatan atau apapun dalam kehidupan kita harus diuji. Yaitu maksudnya supaya sinkron nggak, cocok nggak dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Ketika Yesus terangkat ke surga, kita bisa beribadah tanpa batas. Gak dibatasi ruang dan waktu. Punya kebebasan beribadah. Ketika kita berkendara, entah itu sepeda motor atau mobil, kita bisa menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Ketika kita masak pun bisa beribadah. Nggak harus ke gereja dulu, ke ruangan kosong dulu ya. Dulu zaman masih ada ruang doa, masih ada nggak ya? Harus ke ruang doa dulu, gua doa gitu saudaraku, tutup ya pintunya lalu doa. Enggak, jadi ada kebebasan mau dimanapun. Maaf kata, sedang ke toilet pun ya, sedang BAB pun kita bisa menyembah Tuhan. Bahkan banyak hamba Tuhan bersaksi, dapat pesan Tuhannya, maaf lagi di toilet ya, lagi BAB gitu saudaraku ya, dapat pesan Tuhan ya. Jadi saya tambah mengerti dan memahami ya, ketika kita bisa beribadah tanpa batas, tanpa ruang dan waktu ya, kebebasan beribadah kita alami. Ini yang luar biasanya ya. Mungkin zaman dulu ketika sebelum Yesus terangkat ke surga, mereka harus ke bait Allah dulu ya. Mereka harus bisa cari dulu imamnya dan sebagainya. Tapi sekarang kita bebas beribadah kemanapun. Amin. Nah Bapak Ibu, saya akan simpulkan bahwa hari ini kita merayakan kenaikan Yesus ke surga. Tapi itu mendatangkan atau membawa sukacita dan pengharapan buat kita semua. Murid-murid saja bersukacita. Kita pun harus bersukacita. Kenapa? Karena Dia pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, yaitu rumah Bapa di surga. Dan yang kedua, bahwa kita tidak ditinggalkan sendirian. Ada Roh Penolong, Roh Kudus yang manunggal dengan diri kita, ya dengan roh kita, sehingga kita bisa melakukan perkara-perkara yang lebih besar, perkara yang ajaib. Dan ketika Yesus terangkat ke surga, kita bisa beribadah tanpa batas. Ada kebebasan beribadah di dalam kehidupan kita. Amin.